Sesuai sesuai dengan SK Bupati Sleman, saya ditugaskan untuk menemani Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Turi ini dalam rangka mengawal putra-putri Bapak Ibu menjadi orang-orang hebat yang tidak sekedar cerdas saja tapi juga berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Jadi, yang pertama saya mohon izin dan juga mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya supaya dalam mengemban tugas ini kami bisa melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentu hal ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu dukungan dari Bapak Ibu wali murid terutama yang ikut serta dalam mengawal kami dalam melaksanakan tugas ini sangat kami harapkan. Untuk perkenalan lebih lanjut akan kita sampaikan lain waktu. Intinya Bapak Ibu hari ini sesuai dengan SOP yang ada di sekolah kita bahwa sebelum sekolah kita melaksanakan tatap muka terbatas, maka kita diwajibkan untuk mengadakan sosialisasi. Dan hari ini menurut kami waktu yang tepat, karena mungkin kenapa diadakan pagi, karena pada pukul 9 nanti ada Bapak Ibu guru yang di sekolah kita diadakan monep tentang sekolah inovasi digital. Oleh karena itu harapan kami sebelum jam 9 selesai. Jadi sosialisasi ini berharap nanti kita akan mencari masukan-masukan yang ada, walaupun SOP telah kita buat, tetapi bagaimanapun juga kita terikat pada aturan-aturan yang telah ada, di mana tatap muka ini hanya bisa dilaksanakan ketika sudah diizinkan oleh kepala dinas, dalam hal ini menunggu dari Bupati Sleman. Namun karena kita tidak tahu kapan, secepatnya kita mengadakan sosialisasi bagaimana teknik pelaksanaannya nanti yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah mempersiapkan SOP dan teknik pelaksanaannya. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin karena waktu tidak panjang lebarkan, intinya mari hari ini kita sharing untuk saling memberikan masukan ke sekolah supaya nanti pada pelaksanaan tatap muka terbatas ini apa yang menjadi SOP kita, karena bagaimanapun juga virus corona ini harus kita minimalisir supaya di SMP Negeri 1 Turi ini atau putra-putri kita semuanya nanti tetap dalam keadaan sehat walafiat dan protokol kesehatan tetap kita laksanakan sesuai aturan-aturan yang ada. Begitu aja Bapak Ibu, lain waktu untuk perkenalan lebih lanjut akan kami sampaikan. Intinya saya ditugaskan di sini untuk bersama-sama Bapak Ibu semuanya dalam rangka mengawal putra-putri Bapak Ibu. Masukan-masukan lain akan selalu kami harapkan, baik langsung maupun tidak langsung. Syukur kerso berkenan hadir ke sekolah untuk sharing bersama. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, engkau di nek kamane ilangnya di penyat kepada Bapak Agus Istiadi, SPD MPD atas sambutannya. Kepada Bapak Ibu dan para siswa, dimohon untuk menonaktifkan audio, Nj, karena suaranya masih terdengar. Terima kasih. Saya lanjutkan. Acara yang selanjutnya yaitu penjelasan ketentuan umum PTM terbatas yang akan disampaikan oleh Ibu Widayati MPD. Pada Ibu Widayati MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, perkenankan saya untuk tidak on kamera karena memang saya saat ini sedang work from home begitu dan kondisi sinyal di tempat saya kurang bagus sehingga terpaksa saya harus off kamera nih Bapak Ibu. Selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Widayati, guru mata pelajaran bahasa Inggris, kebetulan sebagai staf kurikulum SMP Negeri 1 Turi, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ketentuan umum dari pelaksanaan PTM terbatas, nih Bapak Ibu. Sebentar, izin share screen sebentar.
Apakah sudah terlihat layar laptop saya, Bapak Ibu? Sampun, terlihat. Sampun, nggih. Baik, Ya, Bapak Ibu, berikut adalah ketentuan PTM terbatas yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Turi, sehingga apa yang kami lakukan ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, nggih. Jadi apapun yang dilakukan oleh sekolah itu tidak lepas dari peraturan maupun ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Baik Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan PTM terbatas, sekolah harus melakukan beberapa persiapan. Beberapa di antaranya adalah, apakah terdengar suara saya? Nggih. buat surat. Sampun nggih. Pertama adalah membuat surat kesanggupan melaksanakan PTM terbatas, ini yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian kami juga sudah membentuk Satgas COVID-19. Kemudian kami juga sudah menyediakan sarana cuci tangan yang menggunakan air mengalir dan sabun di berbagai tempat. Kami juga sudah menyediakan alat pengecek suhu. Kemudian peta petunjuk masuk keluar sekolah, menyediakan penanda jaga jarak di lantai, meja, atau kursi di kelas, menyediakan masker cadangan, mengisolasi warga sekolah dengan suhu di atas 37,3 derajat. Kemudian kami juga telah melakukan koordinasi dengan Puskesmas Turi. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kami juga sudah menyatakan siap untuk melaksanakan PTM dan kami akan segera mengurus surat izin melaksanakan PTM dari Kapanewon. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dan tendik. Yang pertama, bahwa guru dan tendik ini boleh mengajar atau memberikan pelayanan jika kondisi sehat. Maka ketika ada guru maupun tendik yang kondisinya kurang sehat, kami juga tidak diperkenankan untuk mengajar maupun memberikan pelayanan dan akan digantikan oleh teman kami yang dalam kondisi sehat. Kemudian guru dan tendik juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk siswa sendiri, siswa harus mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Bapak Agus Wasono. Kemudian orang tua juga demikian Bapak Ibu, harus mengikuti SOP ketika mengantar maupun menjemput anak-anaknya. Jadi untuk anak-anak tidak diperkenankan membawa sepeda motor sendiri, tapi harus diantar oleh orang tua. Selanjutnya orang tua juga dimohon untuk membuat surat persetujuan untuk mengikuti kegiatan PTM yang dikumpulkan besok pagi, hari Kamis 30 September dengan format yang tersedia. Jadi formatnya ini sudah dari dinas dan tidak boleh diubah seperti itu Bapak Ibu. Artinya kami melakukan semuanya itu ya berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Untuk formatnya seperti ini, nanti akan saya bagikan soft file-nya Bapak Ibu melalui wali kelas masing-masing. Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan PTM, yang pertama bahwa sekolah ini akan menggunakan sistem hybrid learning Bapak Ibu. Jadi hybrid learning itu seperti apa? Bahwa nanti anak-anak itu masuk mengikuti PTM itu dalam 1 minggu itu hanya diperkenankan mengikuti 2 kali. Sementara anak-anak ini wajib atau berhak mendapatkan pembelajaran selama 30 JP dalam seminggu. Untuk itu nanti kami akan menggunakan hybrid learning di mana nanti anak-anak yang ada di rumah itu mengikuti pembelajaran yang sama seperti anak-anak yang mengikuti PTM. Sehingga Bapak Ibu guru nanti di dalam kelas ini akan mengajar baik yang ada di kelas maupun di rumah menggunakan Google Meet. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nanti untuk
jadwalnya akan kita bagi menjadi siswa yang nomor absennya ganjil dan genap begitu. Untuk nanti yang masuk PTM, mengikuti PTM itu sebelum H-1 itu akan diumumkan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing bahwa yang mengikuti PTM hari Senin besok adalah siswa dengan nomor genap atau ganjil, seperti itu. Jadi pelaksanaannya dalam 1 minggu itu yang tatap muka hari Senin, hari Selasa, kemudian hari Kamis dan hari Jumat. Selanjutnya untuk ketentuan waktu datang ke sekolah paling pagi pukul 6.30 ya Bapak Ibu. Jadi mohon diusahakan jangan sampai datang ke sekolah itu pukul 6 pagi atau 6.15. Karena nanti Bapak Ibu guru atau karyawan barangkali sebelum jam 6.30 belum bisa hadir sampai ke sekolah karena pembelajaran kita akan dimulai pukul 7 pagi. Kemudian pulang paling akhir pukul 11. Sehingga PTM ini akan dilaksanakan dari jam 7 sampai 10 Bapak Ibu. Selanjutnya silakan anak-anak diusahakan untuk sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah karena di sekolah nanti tidak boleh makan. Tujuannya untuk apa? Ini memang ketentuan dari dinas juga supaya meminimalisir adanya klaster COVID-19 seperti itu. Kemudian anak-anak wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Siswa yang dalam keadaan batuk, pilek, demam sedang menjalani isolasi mandiri, keluarga ada yang isolasi mandiri, kemudian habis dari perjalanan keluar kota, kontak erat dengan penderita COVID-19, maka tidak diperbolehkan mengikuti PTM, tetapi mengikuti PDR. Untuk jadwal sedikit saya perlihatkan ya Bapak Ibu sebentar. Apakah sudah terlihat jadwal yang saya tayangkan? Sampun. Sampun, nggih. Ampun, Bu. Jadi, nggih, terima kasih. Jadwalnya seperti ini nggih Bapak Ibu, bahwa pembelajaran ini akan dilaksanakan untuk tatap muka itu hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabunya PDR semua, kemudian hari Kamis tatap muka, hari Jumat tatap muka. Untuk hari Sabtu seperti ini. Kemudian untuk hari Senin ini nanti baik anak-anak yang ada di rumah maupun yang PTM itu mengikuti pelajaran sesuai jadwal ini nggih. Misalnya ini yang kelas 7A, maka siswa yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah ini mengikuti pembelajaran dengan mapel guru kode K ya. Kode K itu adalah Ibu Listiani, mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi selama 30 menit kali 3 ini anak-anak baik yang ada di rumah maupun di sekolah itu akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Pengaturannya nanti seperti ini, bahwa misalnya ya ini hari Senin yang ikut PTM itu adalah siswa yang memiliki nomor ganjil. Maka siswa yang memiliki nomor genap ini berada di rumah, mengikuti pembelajaran dari rumah. Sementara nanti untuk hari Selasa, ini yang akan masuk adalah siswa yang memiliki nomor genap. Sehingga siswa yang memiliki nomor ganjil mengikuti PDR.
Kemudian untuk hari Kamis ini ganjil lagi, siswa yang berada di rumah adalah siswa yang memiliki nomor absen genap. Hari Jumat siswa yang mengikuti PTM adalah nomor genap, kemudian siswa yang memiliki nomor ganjil mengikuti BDR dari rumah. Ini untuk minggu hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan, ya sebagai contoh ya tadi ini, minggu depan maka ganjil genapnya kita balik. Sehingga untuk hari Senin ini siswa yang hadir mengikuti PTM adalah siswa yang bernomor genap. Sehingga hari Selasa yang datang ke sekolah adalah siswa yang bernomor ganjil. Demikian juga dengan hari Kamis, nanti yang datang adalah siswa yang bernomor genap. Kemudian hari Jumat yang hadir adalah siswa yang bernomor ganjil. Sehingga nanti anak-anak ini akan bertemu dengan gurunya itu secara tatap muka di kelas itu setiap 2 minggu sekali. Karena nanti yang 1 minggunya itu kalian mengikuti pembelajaran BDR dari rumah menggunakan Google Meet, seperti itu. Kemudian nanti karena kalian PTM, maka anak-anak yang ada di sekolah maupun di rumah dimohon menggunakan atau mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Untuk pemakaian seragam nanti akan menyusul ketentuannya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana nanti anak-anak harus datang ke sekolah, kemudian pulang, orang tua bagaimana mengantar dan menjemputnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Agus Wasono. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Widayati MPD atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan SOP PTM terbatas yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Wasono SPD. Kepada Bapak Agus Wasono kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya oleh Bu Maya. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua. Saya di sini ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan mengenai SOP protokol kesehatan saat PTM besok berlangsung, dimulai dari rumah, setiba di sekolah sampai pulang ke rumah. Saya akan menjelaskan paling enak mungkin lebih mudah saya setelkan video saja Untuk SOP-nya itu sudah kami buat di awal tahun, sudah di-share juga beberapa kali. Mungkin untuk yang kelas 8, kelas 9 Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan filenya di grup orang tua. Itu mungkin Bapak Ibu sudah membaca. Jadi kalau SOP-nya karena banyak, saya ringkaskan saja dalam bentuk video. Akan saya jelaskan satu persatu videonya. Nanti untuk SOP dan buku sakunya, yang semalam saya juga baru mendapatkan buku saku dari Dinas Pendidikan Sleman, nanti bisa di-share oleh wali kelas ke grup Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sampun nggih. Ya, Pak. Oke. Bapak Ibu semua, sekolah saat besok PTM sudah dimulai, setiap harinya dari sekolah menyiapkan sarana prasarana. Yang pertama, kami melakukan disinfeksi atau sterilisasi
sarpras sebelum dan sesudah pelajaran, yaitu kami menyemprot ataupun melaksanakan pengasapan di tiap-tiap kelas yang akan digunakan untuk proses KBM. Yang kedua, kami selalu memeriksa ketersediaan cairan, disinfektan, sabun, air, tisu, kemudian memeriksa kesiapan alat seperti termogan dan lain-lain. Oke, ini simulasinya, Oke. Jadi dari sebelum, oke Bapak Ibu, ini adalah protokol kesehatan dari rumah, Oke. Nanti anak-anak diharapkan sebelum ke sekolah sudah sarapan, kondisinya sehat Bapak Ibu, tidak memiliki gejala panas, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, memakai masker kain 3 lapis atau masker medis. Jadi lebih baik kalau maskernya double ya Bapak Ibu, kain dan masker medis. Kemudian membawa hand sanitizer dan masker cadangan. Kemudian untuk yang poin 5 ini, untuk yang tahap transisi belum dibawa J. Jadi belum diperkenankan untuk makan dan minum di kelas Bapak Ibu. Dan yang keenam, ini yang paling penting, mohon membawa perlengkapan pribadi sekolah. Jadi alat tulis, buku, dan lain-lain, membawa barang pribadi sendiri, tidak saling meminjam dengan temannya. Nah ini Bu Maya ini simulasinya seolah-olah jadi siswa. Ya, hati-hati. Baik, kemudian protokol saat perjalanan dan masuk gerbang sekolah. Oke. Selalu menggunakan masker dengan benar, tidak menyentuh benda dan menyentuh bagian wajah. Selalu jaga jarak, dan nanti Bapak Ibu diharapkan untuk anak putra-putranya bisa diantar jemput guys setiap harinya. Nanti untuk pengantaran dan penjemputan dilakukan di titik pengantaran dan penjemputan. Kemudian nanti anak-anak akan dilakukan cek suhu dan diminta untuk cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah ini, jadi untuk halaman depan sekolah itu nanti dijadikan sebagai tempat titik penjemputan dan titik pengantaran. Ya, aku sekarang nih. Ini jadi di sebelum pelajaran tetap kami menyambut dengan memenuhi protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, dan kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada anak untuk selalu menerapkan prokes dengan baik Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tidak ada suaranya ya, ini kok ada sedikit kendala. Tapi ini sudah ada di YouTube, nanti kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan bisa dilihat di YouTube sekolah. Oke. Ini adalah protokol kesehatan saat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi yang pertama selalu menggunakan masker setiap saat.
jaga jarak dengan temannya nggih. Untuk kursi dan meja sudah diatur jaga jaraknya dan ada nomornya Bapak Ibu. Jadi setiap kursinya ada nomornya. Nanti anak-anak duduk di nomor sesuai presensi. Di nomor yang sama setiap pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada yang namanya duduknya itu berganti-ganti. Seperti itu. Ini agak saya cepatkan, gitu. Jadi ini adalah proses di kelas. Nah, ini sudah ada nomor-nomornya. Anak duduk sesuai nomor presensi. Guru datang, masuk ke dalam kelas. Nanti saat pembelajaran di kelas tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Widayati akan dilakukan menggunakan hybrid learning, jadi anak-anak yang di sekolah menyimak langsung dari Bapak Ibu, kemudian juga langsung dikoneksikan dengan laptop untuk dilakukan daring juga secara langsung dengan anak-anak yang berada di rumah. Oke, saya cepatkan saja. Kemudian ini ada namanya protokol kesehatan saat pergantian jam pelajaran. Jadi nanti untuk yang pertama itu guru tetap berada di kelas sampai bel pergantian pelajaran berbunyi. Guru meninggalkan kelas ya saat guru mata pelajaran berikutnya datang atau guru piket datang. Jadi tidak ada kelas yang ditinggalkan oleh Bapak Ibu guru atau tanpa pengawasan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini di video ya. Ini adalah petugas piketnya, ini Pak Anies. Kemudian pelajaran berikutnya ada PPKN ya, ini di video Pak Iksan. Nah, kemudian guru piket pamit untuk melanjutkan tugas lainnya dan ini pelajaran berikutnya diisi oleh Pak Iksan nggih. Nggih, kemudian ini sudah selesai. Untuk pulang juga anak-anak keluar satu persatu dengan tertib. Kemudian protokol kesehatan saat pulang dan sampai rumah. Jadi satu itu selalu memakai masker, nggih. Jaga jarak selama perjalanan pulang, cuci tangan dengan bersih sebelum masuk ke rumah, melakukan disinfeksi barang-barang yang digunakan di sekolah, mungkin dengan disemprot hand sanitizer atau dicuci. Yang keempat, membersihkan diri atau mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga. Yang terakhir, jika mengalami gejala batuk, panas, sesak nafas, sakit tenggorokan, harap melapor kepada tim kesehatan sekolah. Bisa melalui wali kelasnya masing-masing. Ya, ini juga nggih untuk pulang anak-anak juga nanti dijemput oleh orang tua, Bapak Ibu sudah menunggu di titik penjemputan. Nah, ini nggih. Ini contohnya siswa yang pulang berjalan kaki, Bu Maya. Enggak dijemput karena dekat nggih, tetangganya. Jadi sampai sebelum masuk rumah anak-anak diharapkan cuci tangan nggih. Nanti langsung bersih-bersih, mandi sebelum berinteraksi dengan adik, kakak, dan Bapak Ibu. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk contoh videonya. Nanti bisa mencermati lagi untuk SOP-nya ataupun buku saku yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas ke grupnya masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit nggih tambahan mengenai peta jalur lalu lintas nggih. Nanti kira-kira anak-anak masuknya lewat mana, keluar lewat mana nggih. Saya jelaskan. Terlihat mboten nggih? Oh, besar banget. Bentar nggih, saya stop dulu.
Sing saiki ra ono sing saiki siji. Oke, lihat nggih. Untuk petanya. Jadi nanti ada 2 jalur nggih. Untuk datang dan pulang. Oh, sebentar. Atau saya kalau kelentung. Lihat lumayan. Oke. Dari paling utara di sini ada halaman di depan gerbang sekolah itu adalah titik pengantaran dan penjemputan, jalur masuk sebelah kiri, jalur keluar sebelah kanan, G. Kemudian untuk anak kelas 7, 8, 9 semua hadir masuk melalui gerbang utama, G. Di sini sudah ada keterangannya, G. Setelah masuk akan dilakukan cek suhu, kelas 8 di sebelah barat, kelas 7 di tengah, kelas 9 di sebelah timur. Untuk Bapak Ibu guru karyawan di depan ruang TU, nggih. Kemudian setelah cek suhu, anak-anak bisa tertib untuk cuci tangan. Ini ada gambar wastafel, nggih. Itu sudah ada wastafel di tiap-tiap kelas. Kita mulai dari kelas 8 dulu, kelas 7 dulu. Kelas 7 setelah cek suhu, kemudian berjalan ke arah selatan, nanti untuk masuknya melalui jalur yang barat, ya, depan ruang perpustakaan. Karena nanti jalur ini akan dibuat satu arah. Selatan, kemudian ke barat, nanti bisa cuci tangannya di depan kelas masing-masing. Ini sudah disediakan di depan kelasnya. Kemudian untuk pulangnya, kelas 7, nanti melalui jalur barat, barat sekolah, barat gedung, ya. Jadi ini yang tanda warna kuning ini, jalur pulangnya lewat sini. Kemudian untuk kelas 8, masuknya lewat gerbang utama, kemudian dicek suhu, cuci tangan di depan kelasnya masing-masing, ini kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan pulang juga nanti lewatnya lewat gerbang utama. Kemudian untuk yang kelas 9, untuk masuk, itu jalur utama, cek suhunya di sebelah barat, nggih. Kemudian untuk tangganya, ini kelas 9 karena di atas lokasinya, di lantai 2. Untuk jalur tangga masuknya itu yang sebelah utara, yang antara ruang TU dengan ruang kepala sekolah. Oke. Nanti naik ke situ, sudah ada tanda arah panahnya, nggih. Naik, nah ini, kemudian bisa melakukan cuci tangan di depan kelas masing-masing. 9A, 9B, 9C, 9D. Untuk pulangnya nanti menggunakan tangga yang tengah, tangga yang baru. Jadi semua berjalan ke selatan, kemudian melewati lab bahasa, turun tangga, tangga yang baru di sebelah 9C. Ini salah, 8C, nggih, mohon maaf. Nah, ini nggih, tangga turun kelas 9. Kemudian pulangnya juga melalui gerbang utama. Oke, ngeten mawon informasi dari saya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ataupun melalui WA Group. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Bu Maya. Terima kasih Pak Agus atas pemaparannya. Dengar suara saya? Mas, terdengar tidak ya suara saya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid, karena ini kuota Zoom hanya bisa menampung 300 orang, maka kepada Bapak Ibu wali murid yang tidak bisa gabung nanti bisa menyaksikan lewat YouTube. Jadi nanti linknya akan kami share nanti. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu lain-lain atau tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Oke. Bapak Sardi, Ya, monggo. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bu Widayati, Bapak Agus, Bapak Ibu guru yang lain, orang tua dari para siswa dan juga anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Turi yang kami banggakan. Mohon maaf, ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga orang tua serta anak-anakku yang kami telah diundang untuk sosialisasi dalam rangka rencana PTM terbatas untuk anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Turi. Kami orang tua mendukung sekali agenda yang akan dilaksanakan ini. Semoga diberikan kelancaran, senantiasa dilindungi oleh Allah, anak-anak, Bapak Ibu gurunya, semuanya yang terlibat dalam pendidikan diberikan kesehatan semuanya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Istiati yang telah diberikan amanah untuk menyepui memimpin SMP Negeri 1 Turi. Doa kami mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam memimpin sekolahnya, bisa mengantarkan anak-anak kita untuk meraih prestasi terbaiknya dan juga prestasi selain prestasi-prestasi akademik yang lain. Kemudian Ibu Widayati, Pak Agus. Sedikit, Pak. Jadi percepat sedikit. Bisa dipercepat. Ada yang ingin saya tanyakan. Ini berkaitan dengan tadi masker, Pak. Ini tadi maskernya itu sampai dengan masker rangkap 3. Ini mohon nanti untuk dicek lagi apakah kira-kira kalau saya pribadi menggunakan masker rangkap 3 itu ya kalau dari sisi aman iya, tetapi untuk bernapas itu sangat sulit sekali. Ya ini nanti mohon untuk diberikan pertimbangan lagi. Terus kemudian yang berikutnya, Bapak, anak-anak kita itu orang tuanya itu kan mohon maaf ini tidak semuanya kalau pagi itu siap untuk mengantar dan juga menjemput anak-anaknya. Oleh karena itu mohon maaf ini pertanyaan pribadi, tetapi mungkin juga orang tua yang lain juga mengalami hal yang sama. Bagi orang tua atau keluarga yang tidak sempat untuk mengantar karena memang tugas kedinasannya sendiri, bagaimana solusinya? Ini saja Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komite. Monggo kepada Ibu Widayati bisa dijawab. Enggak yuk. Mencoba menjawab pertanyaan yang pertama gitu Pak, terkait dengan masker itu sudah terdengar suara saya? Halo? Terdengar Bu. Sudah Bu. Yeah. Jadi untuk ketentuan masker 3 lapis itu memang kami buat masih dulu ya Pak, sebelum adanya virus corona yang baru yang dari India itu.
Artinya 3 lapis itu yang dimaksud itu yang kain itu Pak, itu seharusnya memang ketika kita menggunakan masker kain itu, kainnya itu ada 2 lapisnya, kemudian di dalamnya itu disisipi dengan tisu, itu yang dimaksud seperti itu Bapak. Jadi ada filternya yang memang dijual oleh apotek-apotek itu ada filter yang kayak tisu yang tipis gitu yang dimasukkan di antara 2 masker kain itu yang memang standarnya seperti itu Bapak kalau mengenakan kain masker kain itu seperti itu standarnya yang baik seperti itu. Berdasarkan perkembangan maka kami mencoba untuk ini Bapak, untuk penggunaan masker itu memang sebaiknya yang aman itu menggunakan masker medis itu yang ada di dalam, kemudian di luarnya adalah masker kain. Ini merujuk dengan OCD ya Pak ya, yang ini memang digunakan oleh kesehatan, maksudnya Dinas Kesehatan itu juga sudah selalu mensosialisasikan untuk menggunakan masker rangkap 2 seperti tadi, yaitu masker medis ada di dalam, kemudian masker kain ada di luar. Selanjutnya untuk yang kedua, itu memang dari dinas itu menghimbau kepada orang tua bahwa anak-anak ke sekolah itu harus diantar oleh orang tua. Kalau ternyata orang tua tidak bisa, nanti bisa minta tolong saudaranya atau bagaimana Bapak, yang penting anak-anak tidak datang sendiri ke sekolah karena yang dikhawatirkan nanti jika anak-anak membawa motor sendiri, itu akan terjadi kerumunan di tempat parkir. Seperti itu. Dan yang kedua memang dinas itu tidak memperbolehkan anak-anak menggunakan motor sendiri karena memang belum memenuhi syarat usianya masih di bawah 17 tahun, berarti memang secara peraturan itu tidak diperkenankan membawa motor sendiri. Mungkin jawaban yang bisa kami berikan seperti itu dari saya, dari Bapak Kepala Sekolah atau dari teman-teman lain. Kalau ingin menambahkan, monggo. Mungkin kita tampung dulu, ada banyak pertanyaan mungkin supaya nanti semua terwakili, kita jawab menjadi satu gitu ya, Mbak Bu Maya. Ya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Lali, orang tua dari Safira Jannatul Aulia Ali, kelas 8D. Saya hanya mau tanyakan mengenai surat pernyataan. Kalau bisa, surat pernyataan atau persetujuan dari orang tua, kalau bisa, selain kita orang tua membuat surat pernyataan, harus ada pihak sekolah juga, SMP Negeri 1 Turi juga harus ada. Jadi, apabila terjadi apa-apa, kedua belah pihak, orang tua, wali murid, sama pihak sekolah, ada tanggung jawabnya. Itu aja yang saya mau pertanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Monggo, menjawab. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau memberikan masukan? Kita tampung dulu pertanyaannya. Supaya nanti langsung kita akhiri pada pukul 8.30. Assalamualaikum Pak. Saya sakit apa Waalaikumsalam. Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Matur nuwun. Untuk waktu yang telah diberikan, saya Fajar Purwanto, wali murid dari Kirani Fatina Zahra Stuti kelas 8C Pak dan Ibu. Untuk pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan protokol yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kalau untuk suhu badan 37,5 akan dicek di UKS. Nah, yang saya tanyakan, kalau semisal suhunya itu memang 37,5 atau lebih, itu tindakan selanjutnya seperti apa? Maksudnya dia akan tetap stay di sekolah
atau disuruh pulang atau periksa ke rumah sakit. Gitu aja Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sementara cukup deh Bu Maya. Monggo lanjut. Oke, Bapak. Monggo pertanyaan dari Bapak Ali. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali dan semua juga Bapak Ibu wali murid. Jadi yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Pak Sardi, sudah disampaikan jawaban secara lengkap oleh Bu Wid. Memang intinya pada anak-anak yang belum memiliki SIM ini tidak bisa tidak diperbolehkan membawa motor sampai ke sekolah. Nah, usia SMP ini kan usia di bawah 17 tahun. Jadi hanya itu, secara bijaksana nanti monggo, yang jelas untuk sampai sekolah mungkin ada yang mengantar, mungkin saudara atau siapa, atau bagaimana tekniknya supaya ada yang mengantar. Yang kedua Bapak, berkaitan dengan tanggung jawab bersama, memang kami sudah diminta oleh Dinas Pendidikan untuk membuat sebuah pernyataan itu, artinya bahwa kami akan melaksanakan sesuai dengan SOP, intinya begitu. Artinya ketika nuwun sewu Pak Ali, misalnya anak sebetulnya insya Allah tidak akan kita harapkan di sekolah. Dari rumah kadang-kadang anak ini OTG misalnya. Kita tidak tahu dan kita hanya berusaha melaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan SOP yang ada. Jika berkaitan dengan yang ditanyakan yang nomor 3 tadi, bagaimana kalau suhunya di atas 375? Memang wajib hukumnya sekolah untuk mengisolasi sementara. Karena kan kadang-kadang suhu itu dipengaruhi banyak faktor, Pak, bukan karena virus dan lain-lain. Bisa dalam waktu yang relatif singkat langsung turun menjadi 36, berapa. Nah, ketika sudah pada posisi sesuai dengan SOP, maka anak itu akan kita bawa ke kelas. Nah, ini ada tugas UKS yang nanti akan menemani sesuai dengan SOP. Nah, bagaimana apabila anak itu tetap di atas 37,5? Tadi kami sampaikan bahwa kita sudah mengadakan kerjasama dengan puskesmas. Maka insya Allah ketika puskesmas kita telepon untuk menjemput salah satu anak itu, beliau bersedia karena memang kerjasamanya begitu. Jadi pertanyaan nomor 3 tadi, sekolah bekerja sama dengan puskesmas, sekolah bekerja dengan gugus COVID, dan Bapak Ibu nuwun sewu, kerja kami akan selalu diawasi oleh gugus COVID di Kapanewon dari setiap saat. Maka mohon doa restu Bapak Ibu, mudah-mudahan teman-teman dilandasi dengan niat ibadah dalam rangka untuk mengawal putra-putri Bapak Ibu, kita akan sesuai dengan SOP yang ada. Dan permohonan kita semuanya, mudah-mudahan sekolahan kita tercinta ini masih dalam keadaan sehat. Tidak hanya putra-putri, tapi juga Bapak Ibu di keluarga. Dan ini kerja yang harus sinergis bersama. Jadi kaitan dengan tanggung jawab, kami secara kedinasan akan bertanggung jawab. Tapi tadi yang namanya virus ini kan sesuatu yang tidak nampak. Kadang-kala anak sudah bawa dari rumah dan lain-lain. Apapun bentuk-bentuk nanti sesuatu yang terjadi, mari kita atasi bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap HP tetap selalu on, kita selalu berhubungan dengan Bapak Ibu semuanya untuk saling mengisi, saling memberikan masukan, karena sekolah ini juga milik kita bersama. Itu ya Pak Ali ya, nanti secara tanggung jawab memang kami sudah membuat pernyataan dengan dinas, ini semuanya seperti fakta integritas, bahwa kami akan bersama-sama dengan tegas melakukan kegiatan ini sesuai dengan SOP. Ini tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak diimbangi oleh Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya betul-betul mendukung SMP 1 Turi, saya yakin dan saya yakinnya, maka nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu mengantar, menjemput, menemukan sesuatu yang mungkin agak menyimpang dari SOP, jangan segan-segan untuk selalu memberikan masukan, tidak usah dibatin, nanti langsung ke sekolah, agar kami bisa menindaklanjuti selanjutnya. Gitu Pak Ali ya, mohon doa restunya, pokoknya semuanya berjalan dengan baik, kita bekerja bersama, intinya tanpa Bapak Ibu semuanya, sekolah ini tidak ada artinya, karena semuanya kita bekerja secara sinergis. Matur nuwun mungkin sudah terjawab semuanya dan waktunya juga sudah memasuki pada akhir kegiatan kita. Nuwun sewu tidak berarti kita tidak membuka pertanyaan lanjut.
jam 9 itu sekolah kita, tempatnya di SMP Negeri 1 Sleman, akan dimonep tentang inovasi digital, Pak. Alhamdulillah doa restu Bapak Ibu semuanya, SMP 1 Turi termasuk sekolah yang dibimbing oleh sebuah lembaga pemerintah untuk melaksanakan inovasi digital. Ini karena memang setelah saya masuk di SMP Turi, Pak, Bu, guru-gurunya betul berhebat-hebat. Saya dulu merasa ketika saya di sekolah awal SMP 1 yang kuantitasnya banyak, ternyata di sini tidak lagi kuantitas yang berbicara, tapi kualitas dari Bapak Ibu guru. Nah, ini selalu didukung semuanya dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan masukan yang sifatnya membangun. Tidak usah dibatin kalau sesuatu yang ada di hati gitu kok ganjel gitu, langsung disampaikan. Kami terbuka untuk semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, wali peserta didik untuk rawuh di sekolah untuk memberikan masukan-masukan, semua demi anak-anak kita, Pak Ibu. Karena mereka adalah calon-calon penerus bangsa yang harus lebih hebat dari kita semuanya. Matur nuwun, jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf, penting sekali karena ini untuk kelas 9. Mohon maaf, ini untuk kelas 9, saya wali untuk kelas 9, karena ini penting sekali. Gini, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, saya Widianto, wali murid dari Rameya Widyalaya, karena ini saya orang Digbud juga Pak. Jadi saya orang Digbud, pegawai pusat yang ada di Jakarta, dan saya pada saat ini di Yogyakarta. Nah, gini Pak, karena ini menyangkut kelas 9, dan materi kelas 9 itu nanti penting sekali pelajaran itu untuk mencari sekolahan di tingkat selanjutnya, yaitu di SLTA. Jadi harapan kami, kalau di SMP Negeri Turi, sekiranya bisa nggak mata pelajaran, karena ini mumpung semester pertama, itu yang diprioritaskan, itu yang ada hubungannya dengan ujian nasional. Karena untuk pelajaran-pelajaran lain, itu untuk kelas 7-8 nggak masalah, tapi untuk kelas 9 karena kan tatap muka baru dilaksanakan semester awal ini rencananya, dan kita nggak tahu PPKM level yang paling rendah itu selesai. Sekiranya itu nanti Bapak Kepala Sekolah itu bisa mengakomodir dan bisa mengusulkan bahwa pelajaran yang diutamakan untuk kelas 9 di SMP Negeri Turi, saya selaku wali dari murid kelas 9 atas nama mungkin seluruhnya memohon untuk pelajaran yang nantinya dipakai di SMP Negeri Turi, mohon maaf untuk prosentasenya paling tidak 80% itu mata pelajaran yang untuk ujian nasional. Saya kira untuk pelajaran-pelajaran yang lain di kelas 7 dan 8 mungkin sudah bisa melakukan, tapi untuk khusus kelas 9, karena saya yakin nilai dari Eptanas nantinya ujian nasional tersebut untuk mencari sekolahan di tingkat selanjutnya. Saya kira ini menjadi perhatian karena saya yakin yang saya usulkan ini mungkin belum ada rencana ke depan di SMP Negeri. Saya kira karena saya yakin di SMP Negeri tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa akan menjaga nilai atau kualitas dari SMP Negeri. Kalau dari sekarang tidak dipikirkan seperti itu, saya kira nilainya tidak seperti yang diharapkan. Begitu Pak, terima kasih, mohon arahan dan jawaban untuk khususnya untuk anak-anak kita yang kelas 9. Terima kasih. Matur nuwun Bapak, langsung kami jawab. Jadi langkah awal yang kami tanyakan di SMP 1 Turi kepada guru-guru pengampu, di sekolah lain beberapa belum melaksanakan, justru di sekolah kita sudah mencuri start untuk pendalaman materi anak-anak kelas 9. Dan yang kita lakukan pada tahap sekarang ini adalah pendalaman materi. Karena memang tuntutan kurikulum kita tidak bisa mengecampingkan yang lain, maka pendalaman materi ini hanya khusus untuk materi-materi yang digunakan untuk ASPD, yang nanti digunakan untuk mencari sekolah, khususnya pada 4 mata pelajaran. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, di SMP 1 Turi ini sudah istilahnya kayak mencuri start gitu ya. Jadi di awal semester
Kalau di beberapa yang lain mungkin karena saya tidak tahu pasti, baru melaksanakan pendalaman materi pada semester kedua, kita saat ini sudah menambah jam untuk anak-anak pendalaman materi walaupun masih dengan menggunakan daring. Sehingga nanti kalau sudah bisa luring atau tatap muka, tentu kita akan membuat perhatian yang lebih khusus kepada anak-anak kita. Pokoknya didukung Bapak Ibu supaya nanti kita tetap pada posisi yang setidaknya jangan sampai turun dari yang dulu, tetapi kita berusaha untuk naik, meningkat, dan ini semuanya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kita sudah komitmen Bapak Ibu Guru untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan dalam hal ini. Cuman tambahan kita sementara, kita sudah mencuri setar untuk melaksanakan pendalaman materi pada 4 mata pelajaran itu. Begitu ya Bapak Ibu, nanti lebih lanjut bisa disampaikan ke wali kelasnya yang nanti juga akan akhirnya sampai ke saya. Matur nuwun, mohon maaf Bu Maya, monggo karena kita segera ada acara dan sesuai dengan kita akan mencoba waktu sesuai dengan apa yang telah kita gariskan. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan sudah kami tutup, untuk pertanyaan yang lain bisa nanti disampaikan ke wali kelas masing-masing untuk disampaikan ke sekolah. Untuk materi hari ini bisa di-download ya Bapak Ibu, sudah kami cantumkan di kolom chat. Jadi nanti untuk materi bisa di-download. Acara demi acara pada pagi hari ini telah kita lewati. Selanjutnya kita memasuki acara penutup ya. Apabila saya terdapat banyak kesalahan atau tutur kata dalam membawakan acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama non-Muslim kami persilakan. Alhamdulillah bersama-sama maksud saya, bagi yang beragama non-Muslim kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.